puasa bagi ibu-ibu yang hamil, dalam kondisi hamil dan menyusui. Apakah mereka berkewajiban untuk berpuasa dan bagaimana fidyahnya dan lain sebagainya. Di antara pertanyaan yang paling sering diajukan adalah tentang kondisi puasa bagi ibu-ibu yang hamil, dalam kondisi hamil dan menyusui. Apakah mereka berkewajiban untuk berpuasa dan bagaimana fidyahnya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dalam konsep kebutuhan kalori, ini wanita dalam kondisi biasa tanpa hamil dan menyusui, ini kebutuhan kalorinya adalah sekitar 1.400 sampai 1.500 kalori. Sementara bagi wanita yang hamil, ini kebutuhan kalorinya adalah 2.200 sampai 2.300 per hari. Sementara wanita yang menyusui, ini kebutuhan kalorinya lebih banyak lagi. Biasanya kebutuhan kalori wanita yang menyusui itu sekitar 2.200 sampai 2.600 kalorinya per hari. Ini perbedaan kebutuhan kalori, konsekuensinya adalah terhadap ketahanan wanita tersebut dalam melaksanakan ibadah puasa. Kuat tidaknya seorang ibu untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa. Imam Ahmad ini meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan para musafir separuh daripada salatnya. Demikian juga Allah menghilangkan puasa dari musafir, wanita hamil dan wanita menyusui. Ini sehingga kewajiban mereka untuk melaksanakan puasa dan fidyah dan kewajiban untuk mengqadha itu para ulama berbeda kepada setidaknya ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama ini adalah jumhur ulama dari kalangan Imam Asy-Syafi'iyah, kemudian kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hanabalah. Ini mereka mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha dan juga wajib untuk memberi fidyah. Ada 2 kewajiban sekaligus bagi wanita tersebut, qadha dan fidyah dalam waktu yang bersamaan sesuai dengan jumlah hari mereka meninggalkan ibadah puasa tersebut. Pendapat yang kedua dari kalangan Imam Abu Hanifah, juga di dalamnya ada Imam Al-Auza'i, mereka mengatakan bahwa kewajiban wanita dalam kondisi menyusui dan hamil ini adalah wajib mengqadha serta tidak diberikan kewajiban kepada mereka untuk membayar fidyah. Jadi ada qadha tapi tidak ada fidyah. Sementara pendapat yang ketiga adalah yang pendapat lain dari kalangan Imam Malik, kemudian dari pendapat lain daripada kalangan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa mengqadha hanya bagi wanita yang hamil, sementara wanita yang menyusui ini mengqadha serta membayar fidyah sekaligus. Ini bayar wanita hamil ada qadha dan wanita yang menyusui ada qadha dan fidyah, sementara wanita hamil ini hanya mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Sementara pendapat lain ini diantaranya adalah Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar, ini pendapat mereka hanya membayar fidyah tanpa ada kewajiban untuk mengqadha. Jadi pendapat pertama tadi wajib dua-dua qadha dan fidyah, sementara pendapat yang kedua ini qadha saja tanpa ada fidyah. Kemudian pendapat yang ketiga dalam pendapat lain dari kalangan Syafi'iyah dan juga Malikiyah, hamil qadha saja,
kemudian menyusui, qadha dan fidyah sekaligus. Kemudian pendapat yang keempat di sini hanya kewajiban untuk membayar fidyah. Nah, tadi kita mendengar bahwa ada kewajiban untuk membayar fidyah bagi wanita yang sesuai dengan pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi. Berapa kadar fidyahnya? Jumhur ulama ini dalam kalangan Syafi'iyah, kemudian juga Malikiyah dan juga Hanabalah, kadar fidyahnya adalah 1 mud. 1 mud itu sekitar 675 gram. 675 gram kalau kita genapkan 7 on. Sementara dalam pendapat Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan bahwa kadar fidyah itu adalah 2 mud. Kalau 2 mud sekitar 14 on, ataupun kemudian 14 on kita genapkan 1,5 kilo, kurang lebih demikian. Itu kewajiban untuk membayar fidyah. Silakan amal sesuai dengan keyakinan dan pendapat para ulama yang telah kita sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.